Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, si guru kampung, belajar dan berbagi. Di kesempatan ini kita akan bahas masih di statistika, namun ini adalah video yang part kedua. Di sini kita akan membahas tentang penyajian data. Oke, secara umum penyajian data kita bagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah secara tekstural. Berarti datanya disajikan dalam bentuk kata-kata yang disusun, kemudian menjadi sebuah kalimat atau kategori-kategori, kemudian menjadi paragraf yang tentunya memberikan gambaran, memberikan gambaran tentang sebuah atau suatu kondisi atau suatu keadaan atau suatu permasalahan, ya. Bukan kalimat-kalimat yang ngelantur. Ini berarti datanya dalam bentuk tekstural. Kemudian data yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel itu kita bagi lagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara khusus kita pecah lagi, ya. Ada yang univariate dan ada yang bivariate. Nanti di slide selanjutnya kita akan perlihatkan contoh-contohnya. Nah, penyajian data yang paling banyak yaitu dalam bentuk diagram grafik. Diagram grafik ini yang saya kutip hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Tapi sebenarnya masih ada beberapa diagram yang tidak saya kutip. Ini hanya diagram yang umum saja. Diagram yang pertama yaitu diagram garis, kemudian yang kedua diagram lambang, yang ketiga diagram balok, kemudian diagram lingkaran, kemudian poligon frekuensi dan histogram. Yuk kita lihat contoh-contohnya. Kita lihat contoh dari tabel umum. Nah, tabel umum seperti ini. Tabel umum biasanya memuat informasi yang sangat lengkap. Nah, gini. Ada mulai dari nomor sampai pendidikan, suku, ekonomi, dan selanjutnya. Biasanya kepala tabelnya akan panjang, ya kan? Nah, ini artinya ini tabel umum yang memuat informasi lengkap. Kemudian ada tabel khusus. Tabel khusus itu tadi kita bagi menjadi dua, yaitu univariate dan bivariate. Oke, ini contohnya. Nah, ini bentuk dari tabel univariate. Ya, bentuk tabel dari univariate seperti ini. Kemudian yang sebelah sini ini adalah contoh tabel bivariate. Nah, oke. Nah, ya. Nah, contoh ini saya ambil dari bukunya Pak Yudi Dharma, yaitu dosen saya waktu di perguruan tinggi. Dosen favorit ya, dosen favorit saya, salah satu dosen favorit saya yang mengajarkan tentang statistika ini. Oke, beliau menulis buku yang berjudul Analisis Data Statistik. Oke, semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kita lihat di sini ada contoh. Nah, ini adalah contoh dari diagram lambang, ya, diagram lambang. Contohnya seperti ini. Ini gambar full seperti ini mewakili 10 orang. Kalau gambar setengah kayak gini, dia mewakili 5 orang. Maka pengidap HIV/AIDS di Jawa Barat bisa kita lihat nih, Kota Bandung sekian banyak, Kabupaten Bandung ini hanya ada 15. Kemudian Bogor ada 40, Kota Bekasi ada berapa nih? 3, 8 ya, 80. Kemudian Garut ada 10. Nah, Kota Cimahi sendiri sedikit ada 5 saja. Oke, begitu caranya. Kita lihat ini, berarti satu mewakili gambar utuh seperti ini mewakili 10 orang. Berarti seperti ini bacanya. Nah, yang ini adalah diagram batang ya. Ini contoh dari diagram batang. Nah, diagram batang. Oke. Selanjutnya ini adalah apa ya? Oh iya, diagram garis.
Kemudian selanjutnya contoh dari lingkaran ya, diagram lingkaran. Lanjut. Nah, yang ini disebut dengan histogram. Nah, oke, histogram ini sama nih, histogram sama poligonnya. Bisa poligon ya. Ini masuk ke poligon frekuensi sih sebenarnya. Oke, sebenarnya antara poligon frekuensi sama histogram ini ada kemiripan. Kalau poligon frekuensi ini sebenarnya ada di dia, ada titik-titiknya, kemudian dihubungkan dengan garis-garis. Sebenarnya di sini nih, ya kan? Tinggal tambah seperti ini, kemudian ke sini. Nah, itu jadi dari histogram ke poligon frekuensi. Oke, demikian untuk penjelasan dari penyajian data ya. Ingat, penyajian data itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama bentuknya tekstural, yang kedua tabel, yang ketiga grafik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan tetap semangat untuk berbagi.